Tidak ada kepemimpinan mutlak di antara dua kelarasan dan kerajaan yang ada. Assalamualaikum saudara. Ada yang bertanya tentang demokrasi Minangkabau. Kita bicarakan demokrasi Minangkabau, atau lebih tepatnya demokrasi di Minangkabau. Kita bicarakan dulu tentang definisi demokrasi. Demokrasi dari kata bahasa Latin demos dan kratien. Demos artinya rakyat, kratien artinya kekuasaan. Jadi demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, kira-kira begitu. Lalu apa itu demokrasi? Demokrasi bisa kita lihat dalam beberapa sudut. Ada sudut pandang kekuasaan terhadap harta atau terhadap materi kekayaan. Bisa juga kekuasaan terhadap pengaturan kehidupan bersama atau kekuasaan politik. Yang ketiga bisa kita lihat dalam sistem pengambilan keputusan. Dan dalam sistem pengambilan keputusan itu ada pola komunikasi. Oke, kita akan bahas 3 hal itu untuk Minangkabau. Demokrasi di Minangkabau. Yang pertama bisa dilihat dari kekuasaan terhadap harta. Kekuasaan terhadap harta di Minangkabau dibagi menjadi kekuasaan untuk perempuan dan kekuasaan untuk laki-laki. Perempuan memperoleh hak guna pakai, laki-laki diberikan hak untuk mengatur. Rumah gadang, semua kamarnya itu untuk perempuan. Laki-laki tidak punya kamar dalam sebuah rumah gadang. Jadi harta pusaka itu hak milik dan hak penggunaan oleh perempuan, hak aturnya oleh laki-laki. Ada pembagian kekuasaan terhadap harta. Di Minangkabau, perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki hak guna pakai dan memiliki hak atur. Itu ciri pertama demokrasi di Minangkabau. Kemudian yang kedua, saudara, demokrasi bisa kita lihat dari sisi struktur kepemimpinan dalam masyarakat. Kalau dalam adat Minangkabau dikatakan pemerintahan sepanjang adat. Ada beberapa kato pusako yang bisa kita rujuk tentang pemerintahan sepanjang adat ini. Yang pertama tentang Undang-Undang Luhak dan Rantau. Luhak, Papangulu, Rantau, Barajo. Ada pembagian kekuasaan untuk daerah Luhak itu pemimpin dalam pemerintahan adat itu adalah para penghulu. Kemudian untuk daerah Rantau pemimpinnya adalah Rajo. Di dalam alam Minangkabau ada Rajo lagi. Ada Rajo Tikoselo, Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat. Tapi dalam sistem kemasyarakatan adat di nagari-nagari, tiap nagari punya otoritas, punya otonomi masing-masing. Rajo di Minangkabau tidak berkuasa terhadap nagari-nagari. Kekuasaan ada di tangan para penghulu. Nah, kekuasaan itu pun dibagi. Ada 2 sistem yang sering kita dengar dengan kalarasan, lareh. Ada lareh Kotopiliang, ada lareh Bodi Ceniago. Lareh Kotopiliang itu berazaskan otokratis atau lebih tepat aristokrasi. Bajanjang naik, Batangbo turun. Kepemimpinan adat para penghulu itu punya tingkatan. Jadi ada penghulu kaum, penghulu suku, penghulu andiko, sampai penghulu suku
Kemudian ada urek tunggang untuk penghulu-penghulu kaum itu nanti di nagari membentuk susunan kepemimpinan piramida, ada pucuk buleknya, ada pimpinan yang dituakan untuk nagari. Jadi bapucuk bulek, urek tunggang itu untuk pelareh koto pilihan. Ada kelarasan yang bersifat egaliter, bodi caniago, semua penghulu kaum itu setara. Maka dikatakan duduk sahamparang, tagak sapa matang, duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Ada dua sistem di dalam kepemimpinan nagari, ada yang bertingkat, ada yang setara. Kemudian kepemimpinan yang bertingkat, yang koto pilihan tadi juga merujuk pada tingkatan lanjutan sampai ke Rajo Tigo Selo, Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadah. Saudara, tidak ada kepemimpinan mutlak di antara dua kelarasan dan kerajaan yang ada. Kepemimpinan selalu terbagi kekuasaannya. Berikutnya saudara, sistem pengambilan keputusan dalam kepemimpinan masyarakat itu ada aturan kato pusakonya. Dalam sistem kepemimpinan koto pilihan, keputusan berdasarkan kepada titah dari pucuk bulek, nan manitiak dari langit, nan mailia nan dibalik, nan manitiak nan ditampung. Di keputusan pimpinan itu yang dijalankan masyarakat. Tapi di masyarakat juga berlaku sistem musyawarah. Musyawarah untuk mufakat. Walaupun itu dasarnya di kelarasan bodi caniago, dalam pemerintahan adat koto pilihan juga ada musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Boleh ayah di pemuluh, boleh kato juga pakai. Boleh ladapek digolongkan, picak ladapek dilayangkan. Boleh nandak basan diam, picak nandak basudui. Artinya apa? Musyawarah untuk mufakat, untuk mencapai kata sepakat. Jadi tidak ada sistem oposisi. Semuanya harus terangkum dalam kesepakatan. Maka ada tuturan kata pusako berbunyi lama sirih liga acarano, lama kato dipakatukan. Jadi keputusan itu hasil pembicaraan, berundingan. Sehingga ada yang mengatakan nan padiah kato berunding, nan elok kato sayu. Jadi berunding itu memang mengungkapkan semua pendapat, argumen, alasan untuk mencapai kesepakatan. Sehingga dinyatakan dalam berunding itu berlaku ada gium pasilang kayu ditungku disinan api makanya ide. Berbeda pendapat dalam perundingan, dalam musyawarah itu biasa bagi orang Minang. Untuk mencapai kesepakatan itu biasa saja ada perbedaan pertama, persilangan pendapat, basilang kayu ditungku. Nah, itu dalam kepemimpinan adat. Apa wujud demokrasi dalam masyarakat Minangkabau? Saudara, Minangkabau dengan filosofi yang sudah kita bicarakan tadi melahirkan masyarakat yang egaliter. Egaliter itu artinya memandang semua manusia itu sama. Ketika Tan Malaka pulang dari perantauannya, Bung Hatta menyapa dia. Kenapa Bung tidak menetap saja di Rusia itu? Apa jawab Tan Malaka? Ya, bagaimana lagi Bung?
Tulang punggung saya ini lurus. Itu kelakar orang Minang. Artinya apa? Dia tidak bisa membungkuk kepada Stalin, kepada penguasa Soviet. Orang Minang tidak pernah bisa membungkuk kalau salaman dengan orang lain. Itu ciri egalitarian orang Minang. Salaman itu menatap wajah, menatap kening. Tidak boleh mata mencari tempat yang lain atau bersembunyi, menekurkan kepala, itu bukan cara salam orang Minang. Tidak ada yang lebih tinggi. Aristokrasi ada. Ada tingkatan antara penghulu, manti, malin, dubalang. Ada tingkatan urang jinih nanampe. Ada tuangku, malin, bila, maulana. Dan seterusnya, ada tingkatan. Aristokrasinya ada. Tapi egalitariannya ada. Semua punya hak suara. Wujud yang paling nyata bisa kita lihat misalnya kehidupan di Lapau. Setiap orang yang hadir di Lapau adalah semua pemilik hak suara, hak untuk bersuara. Walaupun di sana ada yang dihormati. Maka komunikasi di Lapau adalah komunikasi yang sangat egaliter. Walaupun dia seorang profesor, kalau berhadapan dengan seorang nelayan yang sedang berbicara di Lapau, dia tidak bisa menyatakan dia lebih hebat daripada nelayan. Kemudian, seluruh filosofi dan wujud-wujud demokrasi itu membentuk kepribadian orang Minang. Etika, tata tertib orang Minang yang paling nyata adalah egaliter. Orang Minang bersalam itu bertatap muka, melihat ke kening lawan bicaranya, tidak menekur. Mata harus bertatapan dengan mata, dan dada ditegakkan. Jadi, saudara, sebenarnya tradisi cium tangan tidak ada dalam masyarakat Minangkabau. Mungkin itu baik, tapi untuk masyarakat egaliter yang memandang manusia itu sama, itu tidak biasa. Orang Minang bersalaman berdiri tegak, tatapan mata ke mata. Tidak membungkuk, apalagi jalan merangkak atau mendodok. Itu ciri egalitarian, buah daripada sistem demokrasi di Minangkabau, yang juga terwujud dalam gelar-gelar adat. Orang Minangkabau memakai gelar. Kalau ada satu orang rajo, yang lain juga bisa bergelar rajo. Maka di Minangkabau itu banyak sekali rajo, raja. Kalau seseorang menjadi rajo perak, ada yang lain jadi rajo ameh. Ada yang rajo ameh, ada yang lebih tinggi dari itu. Dia rajo nagari. Ada yang lebih tinggi lagi. Dia rajo di langit. Ada yang lain lagi. Dia rajo alam. Masih ada lagi. Dia bergelar rajo di rajo. Jadi semua raja, semua gelar raja itu dipakai oleh orang Minangkabau, bahwa boleh saja Anda tinggi, tapi ada yang lebih tinggi lagi. Di atas langit ada langit. Dan itulah buah demokrasi Minangkabau yang egaliter. Itu cerita kita hari ini. Demokrasi Minangkabau, demokrasi egaliter, di mana kekuasaan terbagi baik kepada perempuan ataupun kepada laki-laki, baik kepada orang berdarah biru kerajaan atau rakyat biasa. Semua bisa jadi raja, semua bisa jadi rakyat.
dan tidak ada yang mempunyai kekuasaan mutlak terhadap orang lain. Itulah inti demokrasi Minangkabau. Dari mana pemikiran demokrasi itu lahir? Kalau tadi kita bicarakan bahwa asal filosofi dari demokrasi itu dari dua kelarasan Koto Piliang dan Bodi Caniago, tentu kita merujuk kepada Datuk Tumangguangan dan Datuk Perpatihan Nangsabatan. Dari manakah beliau berdua ini memperoleh itu? Bagaimana sejarah awal lahirnya Lareh Bodi Caniago yang dikatakan di Malaysia sebagai adat Perpatihan yang membawa demokrasi egaliter itu? Bagaimana kemudian terjadi kompromi dengan Lareh Koto Piliang dari Datuk Tumangguangan yang aristokrasi? Kita akan bicara tentang asal usul demokrasi Minangkabau. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.